Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Sobat IPM Jebar dan pemirsa Teras IPM dimanapun teman-teman berada, sebelumnya saya ingin bertanya, hari ini sudah berapa banyak buku yang kita baca selama tahun ini, selama bulan ini? Lalu berapa yang sudah kita amalkan, berapa yang sudah kita tuliskan dimanapun itu? Baik, jika sudah menjawabnya dalam hati, sebetulnya di Indonesia merupakan salah satu negara dengan minat baca masyarakat yang rendah. Menurut hasil survei UNESCO bahwa 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Bisa dibayangkan sangat rendahnya minat baca kita. Padahal banyak fasilitas-fasilitas membaca yang bisa kita dapatkan, entah itu secara langsung maupun secara online. Kita bisa lihat banyaknya perpustakaan di kampus, di perpustakaan daerah maupun perpustakaan nasional yang bisa kita baca secara online. Di situ kita lihat bahwa banyak sekali fasilitas yang belum kita akses. Namun ternyata di sinilah masalahnya. Masih banyak pelajar dan juga masyarakat yang belum bisa atau belum dapat memiliki kesadaran untuk membaca. Teman-teman semua yang menyaksikan kultum hari ini, padahal bulan Ramadan ini ada satu peristiwa yang merupakan lahirnya literasi atau bulannya literasi bagi seluruh masyarakat muslim, yaitu turunnya Al-Quran. Bisa kita lihat, kita baca dalam sejarah bahwa peristiwa turunnya Al-Quran merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan sehingga bisa kita ambil hikmahnya. Padahal Rasulullah SAW bukanlah seorang pembaca, tetapi malaikat Jibril memaksa Rasul untuk tetap membaca, karena membaca merupakan salah satu media untuk membangun peradaban, untuk membangun kehidupan yang sebenarnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, menurut Rektor Perguruan Tinggi Al-Quran, ada 4 makna dari turunnya wahyu pertama tersebut, Al-Alaq 1-5. Satu kata yang dibahas oleh beliau adalah Iqra. Iqra memiliki beberapa makna. Menurut beliau, Iqra yang pertama adalah how to read, bagaimana kita membaca, bagaimana kita membaca dengan benar Al-Quran tersebut, dan juga membaca kehidupan. Di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan pun, lingkungan pun harus kita baca. Tidak bisa kita hanya melakukan sesuatu tanpa dipikir dulu, tanpa dibaca dulu. Itu adalah salah satu makna Iqra di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah how to learn, bagaimana kita mempelajarinya. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran. Setelah membaca, bagaimana kita mempelajari tentang kehidupan, bagaimana kita mempelajari tentang lingkungan, bagaimana kita mempelajari tentang alam. Itu harus kita pelajari, karena membaca saja tidak cukup, kita harus mempelajarinya lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah how to understand, bagaimana kita memahami, mengerti bahwa dari yang kita baca, dari yang kita pelajari, kita mempunyai pemahaman baru terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap budaya, terhadap alam. Yang tentu itu semua merupakan karya Allah yang sangat luar biasa. Yang berikutnya adalah yang terakhir, menyikapi tabir-tabir Al-Quran, yaitu kita harus bisa menyikapi semua permasalahan yang ada di dunia ini, baik lingkungan, sosial, budaya, politik, dan seluruhnya. Kita harus bisa membacanya, kita harus bisa mempelajarinya, memahaminya, dan juga kita harus bisa menyikapinya seperti itu. Lalu, bagaimana kita mengamalkannya? Kita bisa menggunakan lisan kita, kita bisa menggunakan tulisan kita juga bisa menggunakan akal pikiran kita bisa menggunakan seni, bisa menggunakan budaya yang tentu bisa dipahami oleh banyak orang. Tugas kita sebagai pelajar muslim terutama merupakan belajar, tetapi membaca, menulis itu adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Seperti dalam surat yang biasa kita bacakan, ayat yang biasa kita bacakan, itu Nun wal qalam wa ma yasturun. Di situ jelas bahwa demi pena dan segala yang dituliskannya. Pena diciptakan sebelum kita dituliskan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu penting peran pena dalam hal ini. Maka dari itu sudah jelas ayat-ayatnya, sudah jelas dalil-dalilnya bahwa
kita harus tetap rajin membaca, kita harus tetap rajin menulis. Kira-kira seperti itu. Untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang kita tujuan kita. Bahkan dalam Al-Quran pun, orang berilmu itu dijanjikan akan dinaikkan derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang beriman dan berilmu yang akan dinaikkan derajatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah. Maka dari itu kami pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat mengajak teman-teman semua untuk tetap banyak membaca, untuk tetap berkarya. Kami menyediakan semuanya. Kami menyediakan fasilitas untuk teman-teman menulis, untuk teman-teman berkarya, untuk teman-teman yang memiliki cerpen, puisi, apapun opini yang berupa tulisan. Kami sediakan wadahnya. Teman-teman bisa mengontak kami, bisa DM Instagram IPN Jabar, bisa mengemailkannya, lalu akan kami publikasikan. Selain itu, kita juga menyediakan pelatihannya, kita juga menyediakan wadah untuk membuat buku. Kita akan sediakan semuanya, asalkan kita bersama-sama meningkatkan kualitas bacaan kita, bersama-sama meningkatkan kualitas tulisan kita. Ini adalah momentum yang cukup baik untuk memulai kembali apa yang telah kita mulai. Setelah itu, marilah kita selesaikan apa yang kita mulai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nun wal qalam mimma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.